Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushul Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk di pembahasan berikutnya, tertib al-adillah, susunan dalil. Arti ini kalau antum mau berdalil nanti, dalil apa dulu yang pertama antum sebutkan ketika mau berdalil? Nah, ketika ada semua, maka ada itu aturannya. Quran dulu, baru sunnah, baru ijma, baru qiyas. Kalau cuma ada Quran, tidak ada sunnah, Quran saja, baru ijma, ada susunan, ada aturannya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala tartibul adillati. Wa ammal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'ala al-khafiyyi wal mujibu lil 'ilmi 'ala al mujibu lidh dhanni wal nutqu 'ala al qiyasi wal qiyasu al jaliyyu 'ala al khafiyyi. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى قوله وأما الأدلة أي وأما ترتيب الأدلة كما ذكر ذلك في أول الورقات. والأدلة جمع دليل والمراد به هنا ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وكذا قول الصحابي على أحد القولين. ومن معلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في قوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. ولهذا كان الأولى بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات أي يشيرة مع تعارض المتقدم بحثه، لأن ترتيب الأدلة يحتاج إليه عند التعارض، وهذا ما فعله المؤلفون في أصول الفقه. ولعل مصنف أخر موضوع الترتيب إلى هنا لأنه يجري في الأدلة أربعة التي آخرها القياس. آخرها القياس. فلما فرغ من الأدلة شرع في بيان الترتيب بينها. Dan alhamdulillah, kita lihat paruh sebentar. Ini mantap. Iya. Melapangkan dada mendengarnya. Belum lagi diterjemahkan. Coba terjemah. Baik. Kata penulis rahimallahu ta'ala tartibul adillah. Susunan dalil-dalil. Kata beliau wa ammal adillatu, adapun dalil-dalil. Baik qaddamu al jali minha alal khafi. Perhatikan, kalau ada dalil nampak dan ada dalil tidak terlalu nampak. Hati-hati, maka antum harus kedepankan yang jelas daripada yang tidak jelas. Paham ya? Berbeda dengan ahli batil, kalau mereka suka mendahulukan yang tidak jelas untuk mendukung pendapatnya. Dipahami ini? Iya, bahkan mereka tidak hanya dari dalil, bahkan fatwa juga begitu. Mereka suka cari yang fatwa-fatwa yang mengarah ke situ. Tidak cari fatwa-fatwa yang jelas. Jadi itu penyakit. Itu penyakit. Ini cara berdalil. Kita kedepankan yang jelas daripada yang belum jelas. Atau yang tidak jelas bagi kita. Iya. Wal mujibu lil ilmi alal mujibi lil dhann. Kita harus kedepankan dalil yang mewajibkan yakin daripada dalil yang mewajibkan dhann saja. Paham ini? Ada dua dalil. Satu dalil yang mengharuskan yakin. Misalnya gini. Ada kan dalil begini. Bukhari Muslim. Atau Bukhari atau Muslim. Terus ada dalil di luar daripada Bukhari Muslim. Anggaplah antum tidak pintar meneliti sanad. Kita contohkan kunut.
Di Muslim kan Nabi tidak pernah kunut kecuali ada nazilah. Di Tirmidzi, di Ahmad, Nabi selalu kunut sampai meninggal. Nah, mana yang mewajibkan ilmu? Dari dua riwayat ini, kan berselisih riwayatnya. Satu tidak pernah kunut, satu kunut terus. Amin. Kalau antum yang tidak memeriksa sanad, maka kedepankan yang mewajibkan ilmu daripada yang mewajibkan don. Kan Imam Ahmad tidak mempersyaratkan semua di Musnad Ahmad harus sahih. Sementara Imam Muslim mempersyaratkan semuanya harus sahih. Paham maksudnya? Itu dilakukan. Iya, dalam berdalil. Dalam berdalil. Itu hanya contoh saja dan banyak lagi yang lain. Wan nutku alal qiyas. Perhatikan ini. Dahulukan an-nutuk al-mantuk. Maksudnya Quran dan sunnah daripada kias. Dahulukan penukilan dari Nabi daripada kias. Karena kias itu kalau tidak ada nas. Paham ini? Dahulukan nas daripada kias. Wal kiasul jali alal qabi. Dahulukan kias yang jali, nampak. Jelas ilahnya daripada kias yang tidak nampak. Misalnya antum punya kias ilah, kias dalalah, kias syabah. Yang paling nampak kan kias apa? Illah. Kan begitu? Baru kias dalalah. Setelah itu paling terakhir kias syabah. Dahulukan yang nampak. Baru setelahnya. Fa'in wujida fin nutki ma yughayyirul asl. Kalau didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah apa yang merubah asal. Maka itu antum pegang. Wa illa kalau tidak ada yang merubahnya dari dalil. Fayustashabul hal. Maka peganglah dengan istishab al-hal. Yang kemarin itu asalnya iya. Kan? Itu terkait dengan dalil. Qaulu perkataan penulis. Adapun dalil. Yaitu wa amma tartibul adillah. Adapun tartibnya adillah. Kama dzakara dzalika fi awalil waraqat. Sebagaimana beliau sebutkan di awal waraqat. Wal adillah jam'u dalil. Mudah bagi kita yang sudah belajar bahasa. Adillah jamak dari dalil. Wal muradu bihuna yang diinginkan di sini adalah matat butuh bil ahkam asyariyah. Apa yang hukum syar'i itu tetap dengannya. Itu namanya dalil. Minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Itu bilang dalil. Iya. Wa kada qaulus sahabi. Demikian pula adalah ucapan sahabat ala ahadil qaulain di atas salah satu dari dua pendapat. Wa minal maklum dan dari perkara yang dimaklumi. Anal adillata syar'iyah. Bahwasanya dalil-dalil syar'i mutafawitatun fil quwwah, bertingkat-tingkat dalam kekuatan. Paham kan? Tidak semuanya sama kedudukannya, tapi bertingkat-tingkat dalam kekuatannya. Fayuhtaju ila ma'rifatil aqwa, maka butuh mengenal yang lebih kuat. Paham ini? Untuk apa? Ini antum harus pahami kan nanti terikat di pembahasan fikih. Ini harus antum selalu kan gini. Kalau ada silang pendapat, antum butuh tarjih. Kalau antum tidak belajar usul fikih, tidak akan pernah bisa tarjih. Karena cara melihat dalil antum tidak tahu. Dipahami ini? Nah, butuh kita tahu mana yang kuat. Dari dalil-dalil itu. Untuk apa? Liyuqaddam ala ghairihi inda ta'arud. Supaya dia yang didahulukan atas selainnya ketika bertentangan. Kalau sama, alhamdulillah. Tapi kalau bertentangan ini yang masalah. Seperti tadi yang Anda contohkan barusan. Kan anggaplah sahih. Tapi bagaimana kalau dhaif? Kan begitu. Anggaplah sahih. Ini yang kita bicarakan sama-sama sahih. Paham ini? Maka kedepankan yang lebih kuat daripada yang lain. Kalau bertentangan. Ya, kata beliau walihada kanal aula bil musannifi, oleh karena itu adalah yang lebih pantas bagi penulis ayat hadil kalimatil yasira untuk menyebutkan kata-kata yang pendek ini ma'at ta'arud bersama kata at-ta'arud al-mutaqaddim bahtu. Seharusnya kan dulu sudah lewat kan at-ta'arud bainal adillah. Seharusnya ini juga dibahas dulu at-ta'arud, setelah ta'arud maka at-tartib. Kan begitu. Seharusnya oleh penulis li'anna tartibul adillah, karena urutan dalil itu yuhtaju ilaihi inda ta'arud. Ini dibutuhkan ketika ta'arud. Ketika ada pertentangan antara dalil-dalil.
Wa hadza ma fa'alahul muallifun fi usulil fikih. Inilah yang dilakukan oleh para pengarang dalam usul fikih. Jadi ta'arud al-adillah, tartib adillah itu satu susunan. Karena ini adalah terkait. Wala'allal musannifu, kemungkinan penulis akhirul maudu at-tartib ilahuna, akhirkan pembahasan tartib adillah sampai di sini, li'annahu yajri fil adillatil arba'ah allati akhiruhal qiyas. Karena beliau berjalan di atas bahwasanya dalil itu ada 4, yang paling terakhirnya qiyas. Makanya beliau bahas terakhir. Dari semua dalil 4 itu, apa harus kita dahulukan? Makanya itu beliau akhirkan. Falamma faragha minal adillah, tatkala beliau selesai dari pembahasan dalil-dalil, syara'a fi bayani tertib minha, baru beliau mulai menjelaskan susunannya. Terus ثم قال حفظه الله تعالى قوله فيقدم الجلي منها على الخفي أي يقدم من أدلة الكتاب والسنة الدليل الجلي وهو ما اتضح منه المراد على الدليل الخفي وهو ما خفي المراد منه وذلك كالظاهر والمؤول سواء كان الظاهر ظاهرا بنفسه أو بدليل كما تقدم في بابه كما يقدم اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي على مستعمل في معناه المجازي لأن الحقيقي والظاهر من اللفظ وهذا على القول بوقع المجازي في القرآن وتقدم بيان ذلك. Masya Allah. Qauluhu, perkata penulis, fayaqaddamul jali minha alal khafi. Maka dikedepankan yang jali darinya daripada khafi. Maksudnya kata beliau, yuqaddamu min adillatil kitab was sunnah ad-dalilul jali. Dikedepankan dari dalil kitab dan sunnah dalil yang jali. Apa itu jali? Beliau bilang, wa huwa ma tadhaha minhul murad. Dia adalah apa yang jelas darinya keinginan. Alat dalilul kopi, di atas dalil kopi. Kalau kopi, wahwa ma kopi al murad minhu, apa yang samar, tertutup yang diinginkan darinya. Wadhalika kadzohir wal muawwal. Demikian itu kalau ada dalil dohir dan muawwal, kedepankan yang dohir, jangan kedepankan yang muawwal. Sawaun kana dohir dohiran min nafsi, sama saja apa dohir itu dohir karena dirinya, memang nasnya sudah nampak dohir, atau dohir bid dalil. Atau dohir dengan adanya apa? Dalil yang membuatnya dohir. Kama taqaddam fi babi, sebagaimana yang nampak telah lewat di babnya. Kama yuqaddamul lafdzul musta'mal fi ma'nahul hakiki. Sebagaimana juga dikedepankan lafaz yang digunakan pada makna yang hakiki. Alal musta'mal fi ma'nahul majaz. Atas yang digunakan dalam makna yang majaz. Paham ini? Kalau ada lafaz satu penggunaannya hakiki, satu penggunaannya majaz, atau kedepankan apa? Hakiki daripada apa? Majaz. Beli annal hakiki wad dohiru minal lafzi. Karena hakiki itulah yang dohir dari lafaz. Ini di atas pendapat tentunya akan adanya majaz dalam Al-Quran. Dan hal itu telah lewat penjelasannya di pembahasan al-haqiqah wal majaz di dulu. ثم قال حفظ الله تعالى قوله والموجب للعلم على الموجب للظن أي ويقدم ما يفيد العلم وهو اليقين على ما يفيد الظن وذلك كالمتواتر والآحاد فإن المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن كما مضى في الأخبار وما أفاد العلم أظهر مما أفاد الظن إلا أن يكون المتواتر عما والآحاد خاصا فإن الآحاد يخصص المتواتر كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مع حديث لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم
Wa taqaddama dzalika fil khassi. Kan qauluhu, pertahankan. Qauluhu, perkataan penulis, wal mujib lil ilmi alal mujib lidzon. Kedepankan yang mewajibkan ilmu yakin daripada yang mewajibkan dhon. Kata beliau ay wa yuqaddam ma yufidul ilma. Dahulukan yang memberikan faedah ilmu. Wahul yakin, maksudnya ilmu di sini yakin. Ala ma yufidul dhon, atas apa yang memberikan faedah dhon. Wadhalika, demikian itu seperti kal mutawatir wal ahad. Kalau ada dalil bertentangan antara mutawatir dan ahad, apa yang untuk kedepankan? Ada pertentangan antara mutawatir dan ahad. Apa yang untuk kedepankan? Kenapa? Ahad. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya. Mana yang memberikan faedah yakin? Ahad atau mutawatir? Mutawatir. Maka dikedepankan mutawatir. Kenapa dia bilang ahad? Wah, dia selisih lagi penulis. Masya Allah. Dikedepankan mutawatir daripada ahad. Fa'innal mutawatir, ini alasannya. Fa'innal mutawatir yufidul ilm. Karena mutawatir itu memberikan faedah ilmu yakin. Wal ahad yufidul dhon. Sementara ahad memberikan faedah dhon. Ingat, ini kalau bertentangan. Kalau tidak ada pertentangan, antum sama saja dalil itu mau ahad ataupun apa? Mutawatir. Kama madofil akbar, sebagaimana telah lewat dalam pembahasan akbar. Wa ma'afadal ilmu adhar mimma afadat dhon. Apa yang memberikan faedah ilmu yakin itu lebih nampak daripada memberikan faedah dhon. Illa ayakunal mutawatir aman wal ahad khoson. Kecuali ini. Kecuali itu mutawatirnya adalah umum, sementara ahad yang khos. Kalau ini kan ada kaidahnya sendiri kan. Kalau ada dalil umum kemudian ada dalil khusus. Apa antum kedepankan? Ahad. Khusus. Itu tidak berbicara mutawatir ahad. Itu kan berbicara dalil umum dan dalil khusus. Karena kaidahnya lain lagi. Wajib mendahulukan, wajib beramal dengan umum selama tidak ada khusus. Kan begitu. Kalau ada khusus maka kita kedepankan apa? Khusus walaupun itu ahad. Contoh. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Yusikumullahu fi auladikum. Ayat warisan. Allah wasiatkan kepada kalian anak-anak kalian. Itu terkait dengan warisan. Ini kan umum. Datang hadis, ini Quran. Tidak diragukan mutawatir. Nah, datang hadis. La yarithul muslim al-kafir. Muslim tidak mewarisi anaknya yang kafir. Walal kafir muslim, tidak pula sebaliknya. Paham? Padahal tadi kan umum. Kalau anak, pokoknya bapak mewarisinya. Paham kan? Tapi ternyata kalau bapak kafir, tidak mewarisi anak yang muslim. Kalau anak kafir, tidak mewariskan hartanya kepada bapak yang muslim. Paham kan ini? Dipaham ya? Ini mengkhususkan ayat. Maka kata beliau, ini adalah dikedepankan yang khusus daripada yang umum. Wa taqaddama dzalika fil khas. Telah lewat hal itu dalam pembahasan al-khas. Satu lagi. ثم قال حفظه الله تعالى قوله والنطق على الكياس أي ويقدم النطق على الكياس والمراد بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم تعريفه في التخصيص فيقدم ذلك على الكياس إلا إن كان النص عمن فإنه يخص بالكياس ومثاله تقدم في التخصيص. Baik, sampai situ. Karena setelahnya itu akan beliau contohkan. Atau selesaikan saja ya? Bisa ya? Baca coba. ثم قال قوله والكياس الجلي على الخفي الكياس الجلي ما نص على الإلته أو أجمع عليها أو كان مقطوعا فيه بنفي الفرق بين الفرع والأصل بنفي الفارق بين الفرع والأصل ومن أمثلته كياس إخراك مال اليتيم على الأكله المنصوص عليه في آية السورة النساء في التحريم بجامع الإتلاف إذ لا فرق بينهما والقياس الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط istimba, bukan istambo.
ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفرق Fariki. بنفي الفارق بين الفرع والأصل كما تقدم في قياس الأشنان على البر في التحريم الربا بجامع الكيل مثلا فإنه لم يقطع بنفي الفارق لاحتمال أن يقال إن البر مطعوم والأشنان غير المطعوم. ثم قال قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال أي إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية أمل بالنص وترك الأصل وإن لم نجد نصا وإن لم نجد نصا فإننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الأصلي كما تقدم والله أعلم. Alhamdulillah. Kata beliau, kedepankan qauluhu nutuk daripada kias, yaitu yuqaddamun nutku alal kias. Apa maksudnya nutku? Kalau ada ucapan ini, nah ini nanti Masya Allah, ini sangat perlu sekali kalau antum bahas fikih-fikih yang sudah luas. Maksudnya diuraikan 2 pendapat, 3 pendapat. Ini antum menyikapinya itu dengan usul. Kalau antum tidak punya usul, maka antum akan bingung. Dari 3 pendapat ini mana yang kuat? Paham kan? Kalau antum tidak punya usul, pasti antum taklid terus. Dan kalau antum punya usul, antum tidak akan taklid. Dan antum menguraikan pendapat yang antum kuatkan, antum akan kuat. Maksudnya orang bisa terima yang antum jelaskan. Tapi kalau antum tidak punya usul, susah orang mau terima. Karena antum pasti jelaskan ke sana kemari. Dipahami ini kan? Ini perlu. Kata beliau, dikedepankan nutuk daripada kias. Apa itu nutuk? Kata beliau, nutuk itu adalah qaulullah, qaulur rasul. Dalil mantuk itu kalau bilang ini dalil mantuk. Itu ucapan firman Allah, ucapan Rasul. Kama taqaddama ta'rifu fi taksis, sebagaimana telah lewat pengertiannya dalam taksis. Fa qaddam dzalika 'alal qiyas, maka ingat dikedepankan atas hal tersebut daripada apa? Kias. Paham ini? Dipahami ini? Nah, seperti yang baru saya dapat misalnya jual beli ya, jual beli yang mereka katakan antara kurma dengan rutop. Jual beli kurma dengan rutop kan haram. Karena kalau kering akan kurang timbangannya. Tapi para ulama, Nabi mengatakan boleh jual beli aroya, kurma dengan rutop. Dengan syarat-syarat tertentu. Abu Hanifah menghukumi dengan kias. Kiasnya tidak boleh. Tidak boleh, kan sama-sama ini jual kurma dengan kurma. Tidak boleh. Para ulama lain mayoritas bilang boleh. Karena nas lebih dahulukan daripada kias. Paham kan? Abu Hanifah berbicara dengan kias. Sementara ulama lain berbicara dengan apa? Dalil. Nabi bolehkan kalau aroya. Nabi bolehkan kalau apa? Aroya. Jelas kan? Jadi kalau Nabi bolehkan, tidak boleh kita menggunakan kias. Karena dalil lebih didahulukan daripada apa? Kias. Lebih dahulukan. Wa qauluhu, dalam perkataan penulis, fa yuqaddam 'alal qiyas tadi, illa in kana an-nas 'aman fa innahu yukhassas bil qiyas. Kecuali dalilnya umum, maka dikhususkan dengan qiyas. Itu kan masuk dalam pembahasan apa? Taksis. Bukan pembahasan bertentangan dalil. Dah. Ini masalah taksis. Contohnya telah lewat dalam pembahasan taksis. Seperti dikiaskan budak laki-laki kepada budak perempuan. Kan? Yang dulu dikhususkan. Wa qaulu wal qiyasul jali alal khofi, kias jali atas khofi. Al qiyasul jali itu adalah kias yang jelas, itu manusso alat illati. Apa yang ada nas atas ilahnya. Au ujmi alaiha, atau disepakati ilahnya. Au kanat maktu'an binafil fariki, atau dipastikan tidak ada bedanya antara farad dan asal. Tidak ada bedanya, maka mengharuskan dikias. Antara asal dan cabang. Wa min amthilatihi, termasuk contohnya. Dikiaskan pembakaran harta anak yatim atas makannya. Kan di dalam dalil tidak boleh memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau dia tidak makan?
dia cuma bakar. Kan Quran kan yang diharamkan makan harta anak yatim. Saya bakar saja. Gimana ini? Boleh nggak dibakar? Dia kan tidak makan. Kita bilang haram juga. Kenapa? Tidak ada bedanya antara makan dan bakar. Sama-sama menghilangkan. Paham kan? Kenapa diharamkan makan harta anak yatim? Karena menghilangkan harta anak yatim. Bakar, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Makanya beliau katakan contohnya seperti itu. Beliau kiaskan al-mansus alaihi fi ayat surat Nisa. Yang ada nasnya di ayat surah Nisa. Yaitu haram memakannya. Fitahrimi dalam pengharuman juga membakarnya. Bijami'il itlaf. Dengan illah sama-sama itlaf. Sama-sama menghilangkan. Itlaf farqa bainahuma. Karena tidak ada bedanya antara memakan dan membakar. Bahkan bakar lebih kejam daripada apa? Makan. Iya kan? Daripada memakannya. Wal qiyasul kopi. Sementara qiyas kopi itu adalah masabat illatuh bil istimbat. Apa yang tetap ilahnya itu dengan cara istimbat. Mencari pendalilan. Bukan dalil. Tapi kita cari pendalilannya. Maka ilahnya ini. Walam yuqata' bina fil farik. Dan tidak dipastikan tidak adanya perbedaan. Bainal far'i wal asli. Antara far' dan asal. Kama taqaddam fi qiyasil asnan alal bur. Sebagaimana telah lewatkan pembahasan terkait dengan dikiaskan al-asnan, deterjen, dengan gandum. Fitahrimi riba, akan haramnya riba. Bijami'il kail masalan. Dengan ilah sama-sama ditimbang. Bur ditimbang, deterjen juga ditimbang atau ditakar. Fa innahu lam yuqta' bina fil farik. Karena tidak dipastikan apakah tidak ada perbedaan antara asnan dan bur. Kan ada kan perbedaannya. Ya kan? Perbedaannya satu makanan, satu alat pembersih. Tidak dipastikan. Lihtimal ayuqal. Karena ihtimal dikatakan innal bur mat'um. Bur kan dimakan. Wal asnan gur mat'um. Sementara asnan tidak dimakan. Dia dimakan. Kalau ini susah dikiaskan. Maka antum dahulukan yang jali daripada yang kopi. Dan ucapan penulis terakhir. Kalau didapatkan dalam naf yang diucapkan tadi, qaulullah qaulur rasul, itu lebih didahulukan daripada apa yang merubah asal. Kalau tidak maka dipegang asalnya. Kata beliau, in wujida fil kitab was sunnah. Kalau ada dalam kitab dan sunnah, ma yughayirul asal, apa yang merubah asal. Wal bara'atul asliyah, itu asalnya tidak ada. Umila bin nas wa turikal asal. Paham ini? Maka antum amalkan nas, tinggalkan asal. Misalnya gini tak? Pada umum asal jual beli kan mubah. Paham ini? Itu antum pegang. Asal jual beli mubah. Kemudian dilarang jual beli yang ada ribanya. Antum amalkan asal atau amalkan nas? Paham maksudnya? Amalkan nas. Ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Paham contohnya? Paham ya? Jadi kalau ada nas, amalkan nas daripada asal. Tinggalkan asal hukumnya. Hukum asalnya. Wa illam najid nason. Kalau tidak kita dapatkan nas. Fa innana na'malu bil istishab. Maka kita amalkan istishab. Wahal adamul asli. Itu asalnya tidak ada. Kama taqaddam. Sebagaimana telah lewat. Wallahu a'lam. Selesai. Tertib al-adillah. Berikutnya adalah tentang mufti dan mustafti. InsyaAllah kita lanjut besok.